Halo semua, kembali lagi di video ini ya. Masih sambungan dari video-video sebelumnya. Kita review sebentar ya. Apa aja yang udah kita bahas di video sebelum ini. Masih di dalam kelompok present tense ya. Kita sudah membahas simple present tense ya, yaitu kalimat yang menyatakan sesuatu yang terjadi saat ini, termasuk kebiasaan yang masih berlaku atau kejadian yang terjadi berulang-ulang. Ya, itu udah kita bahas di video-video yang lalu ya. Lalu kita juga sudah membahas tentang present perfect tense, yaitu kalimat yang menyatakan kejadian yang sudah berlalu ya, dimulai dari masa lalu tapi masih berlaku sampai saat ini. Kita juga di video yang lalu-lalu sudah membahas tentang present continuous tense ya, yaitu kalimat yang menyatakan kejadian yang masih berlangsung atau sedang berlangsung saat disampaikan ya. Nah, di video ini kita akan mulai membahas present perfect continuous tense. Nah, ini saya masukkan ke dalam kelompok present ya. Present artinya saat ini seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, ini di present perfect continuous tense kita ingin menyampaikan sesuatu kejadian ya yang dimulai di masa lalu ya, tapi kejadian itu masih berlangsung saat kita sampaikan. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ya. Nah, ini kita pelan-pelan ya. Kita lihat dulu kata kerja yang akan kita pakai ya. Dalam bahasa Indonesia ada 3 kata kerja ini ya. Contohnya makan, dalam bahasa Inggris eat. Tidur, sleep. Bermain, play. Oke. Nah, karena ini sifatnya continuous ya, continuous. Jadi karena ini konteksnya sedang terjadi, berarti kita bilang sedang makan atau eating ya. Sedang tidur dalam bahasa Inggris kita bilang sleeping. Sedang bermain kita bilang playing. Oke. Jadi dalam bahasa Inggris tinggal ditambah ing ya, artinya itu sedang terjadi. Oke. Sampai sini mudah-mudahan jelas. Kita lanjut ya. Nah, present perfect continuous tense punya pola ya. Kita dalam video ini saya akan membahas hanya bentuk kalimat positif ya. Saya bagi-bagi kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Nanti di video yang lain ya untuk kalimat tanya dan kalimat negatif ya. Di video ini kita bahas positifnya dulu ya. Kalimat positif dimulai dari subjek ya, lalu diikuti oleh have been atau has been. Oke, cuma 2, have been atau has been. Lalu diikuti oleh verb ing atau dalam bahasa Indonesianya kata kerja diakhiri dengan kata ing. Oke. Nah, ini subjeknya. Kalau subjeknya itu they atau mereka, you atau kamu, bisa juga kalian ya, atau we, ini bisa juga artinya kami atau kita ya, atau saya, diikuti oleh have been. Oke, bukan has been tapi have been. Kata kerja yang saya pilih di sini sebagai contoh sleep ditambah ing jadi sleeping. Jadi dibacanya kita bisa bilang they have been sleeping, atau you have been sleeping, we have been sleeping, atau I have been sleeping. Oke?
Kalau subjeknya itu he, oke, dia ya, dia ini merujuk ke laki-laki ya, atau pria itu atau laki-laki itu ya, atau she itu juga artinya dia, cuma ini perempuan ya, bisa jadi perempuan itu atau wanita itu atau gadis itu ya, diikuti oleh has been, atau dia tapi dianya ini hewan ya, satu satu hewan ya, satu ya, dia satu. Eh, it ya, em, diikuti oleh has been. Oke, bisa hewan, bisa benda juga ya. Has been, misalnya it has been sleeping. Oke, she has been sleeping, he has been sleeping. Oke, ini kita lihat contoh kalimat ini. She, dia ya, has been sleeping ya, for 2 hours. Oke, nah dalam present perfect continuous tense ya, biasanya ada apa ya namanya ya? Oh, ini keterangan waktu ya. Eh, yang membedakan ini dengan present perfect continuous tense dengan present continuous tense ya. Kalau present continuous tense di video sebelumnya ya, ini kan kita bisa bilang she is sleeping. Oke. Itu present continuous tense. Tapi kalau present perfect continuous tense ya, she has been sleeping. Kayak ini masih belum lengkap. Biasanya di dalam bahasa Inggris dikasih keterangan waktu for 2 hours. For 2 hours ini artinya selama 2 jam. Oke, two artinya 2, hours itu jam. For 2 hours selama 2 jam. Jadi kalau saya bisa artiin secara bebas ya dalam bahasa Indonesianya begini. Dia saat ini, karena ini present ya, saat ini dia sedang tidur, tapi dia sudah tidur selama 2 jam. Oke? Jadi di saat yang sama, kita ngasih tahu ke orang lain bahwa ini dia ini saat ini sudah tidur selama 2 jam, tapi masih tidur gitu. Oke? Gitu. Jadi eh, kalimat yang disampaikan, she has been sleeping for 2 hours. Bisa kita ganti for 3 hours, selama 3 jam. Atau for 5 minutes, selama 5 menit. Oke, kita bisa ganti-ganti waktunya. Tapi eh, dalam bahasa Inggris, itu disebut present perfect continuous tense. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa diikutin ya. Kita lanjut. Nah, ini kita kasih contoh dari gambar ya. Untuk menghindari copyright, ini kasih gambar saya sendiri ya. Ini waktu itu saya masih di eh, Afrika Selatan ya, jagain kucing. Hmm, kita lihat nih. Oke, kita review. Bentuk positif, kalimat positif, diawali oleh subjek, diikuti oleh have been atau has been, lalu kata kerja diakhiri dengan ing. Oke, kita lihat dari gambar ini, kira-kira ada yang bisa buat kalimat. Oke, kita langsung lihat contoh penggunaan present perfect continuous tense. Ini ada tiga kata kerja yang saya pakai ya sebagai contoh. Kita bisa pakai sleep, tidur ya. Sleeping, sedang tidur. Sit, duduk. Sitting, sedang duduk. Eat, makan. Eating, sedang makan. Oke? Kenapa saya tambahin ing? Karena memang konteksnya ini continuous. Continuous artinya sedang berlangsung. Ya. Oke, ini. Kita lihat dulu cubs ya. Cubs itu artinya bayi singa ya.
bayi singa, bisa juga bayi beruang ya, bayi harimau ya. Jadi ya kucing-kucing yang besar atau beruang itu disebutnya cubs ya. Oke. Lalu ini kita baca kalimatnya ya. The cubs have been eating for 2 hours. Oke, jadi bayi-bayi singa ini ya have been eating for 2 hours. Jadi saat ini bayi-bayi singa ini sedang makan, tapi dia sudah makan proses makannya itu sudah berlangsung selama 2 jam. Oke? Nah, jadi kira-kira begitu. Memang em, kalau diartiin satu-satu dari kata per kata, jadi eh, artinya jadi kurang kurang nyambung gitu. Jadi kita harus lihat artinya itu eh, secara konteks ya, secara konteks. Kadang-kadang bahasa Indonesia pun begitu. Kalau bahasa Indonesia ditranslate ke bahasa daerah langsung, kadang-kadang artinya kurang pas gitu ya. Jadi kita harus lihat konteksnya ya. Sama dengan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi kita harus lihat konteksnya. Oke? Memang ini bayi-bayi singa ini memang udah makan lama ya waktu saya masih di situ di dalam rumah-rumahan mereka itu ya. Ini contoh kalimatnya ya. Lalu, oh, kenapa saya pakai have been bukan has been ya? Walaupun ini adalah hewan ya, karena jumlah hewannya ini lebih dari satu, oke? Bukan cuma satu cub, tapi ada 2 cubs. Ya, jadi jatuhnya bukan dia, tapi mereka ya, atau they ya. Karena ini jatuhnya mereka atau they, makanya kita pakai have been, bukan has been. Oke? Kalau has been ini subjeknya cuma satu ya. Oke, mudah-mudahan dimengerti sampai sampai sekarang. Kita lihat contoh selanjutnya, contoh terakhir ya. Nah, ini lihat gambarnya he, nah dia ya, laki-laki ini. He has been sitting since this morning. Oke. Jadi dia ini sedang duduk saat ini ya, tapi dia sudah duduk dari tadi pagi gitu. Jadi saat ini dia sedang duduk, tapi dia udah dalam posisi duduk itu sejak dari pagi ya. Nah, gitu. Saya cuma bisa kasih terjemahan dalam konteksnya ya, tapi saya nggak bisa kasih terjemahan kata per kata ya. Kalau terjemahan kata per kata, sitting itu sedang duduk, since this morning itu sejak pagi ini. Oke. Nah, ini saya kasih warna ya for 2 hours di kalimat pertama ya. Lalu di kalimat kedua since this morning. Oke, nah ini biasanya yang umum dipakai dalam present perfect tense atau present perfect continuous tense ya. Ada jeda, ada keterangan waktu yang berlangsung ya. Dimulai dari masa lalu, tapi saat ini masih berlangsung. Oke. Jadi kuncinya itu for atau since ya. Itu yang umum dipakai ya. Jadi kalau kita pakai kalimat ini disebut present perfect continuous tense. Oke. Oke, mudah-mudahan video singkat ini jelas ya. Semoga berguna buat kalian. Video ini bisa kalian bagikan atau share untuk teman atau saudara yang kira-kira masih membutuhkan. Saya akan lanjut buat video yang lain, yaitu present perfect continuous tense dalam bentuk kalimat negatif. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.